Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Nazar Supena Dina Effendi dengan NPM 221705049. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus teori otomata, yaitu tentang lift 4 lantai. Studi kasus lift 4 lantai. Untuk membuat penjelasan tentang lift yang beroperasi di gedung 4 lantai, menggunakan konsep finite state automata, kita perlu mendefinisikan state-state atau keadaan dan transisi antara state-state tersebut. Lift dalam konteks ini bisa berada di lantai 1, 2, 3, atau 4, dan transisi terjadi ketika lift bergerak dari satu lantai ke lantai lainnya. Oke, jadi lift 4 lantai ini bisa kita implementasikan ke dalam FSA sebagai berikut, yaitu L1, L2, L3, L4 sebagai lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Di mana Q-nya yaitu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Sigmanya atau inputannya ada 1, 2, 3, dan 4. Dan state awalnya ada L1 dan final state-nya ada state kosong. Jadi, jika kita beri input, kita mulai dari L1. Jika kita beri inputan 2, maka dia akan berada di L2. Dan jika kita beri inputan 3, maka dia akan ke L3. Dan jika kita berikan inputan 4, maka dia akan ke lantai 4. Di sini juga ada lantai 2. Jika kita berikan inputan 1, maka dia akan kembali ke lantai 1. Dan jika kita beri inputan 3, maka akan ke L3. Dan jika kita beri inputan 4, maka dia akan berada di lantai 4. Di sini juga ada state L3, di mana jika kita beri inputan 2, maka dia akan ke L2. Dan jika kita beri inputan 1, maka dia akan ke L1. Dan jika kita beri inputan 4, maka dia akan ke L4. Di sini juga ada state L4, di mana jika kita berikan inputan 1, maka dia akan ke lantai dasar, yaitu L1. Dan jika kita beri inputan 2, maka dia akan ke L2. Dan jika kita beri inputan 3, maka dia akan ke L3. Jadi, jika kita lihat di sini merupakan adalah dari state-state ini, transisi antara state ini terjadi berdasarkan operasi lift. Ini termasuk pergerakan lift naik atau turun antar lantai. Kemudian misalnya jika lift di lantai 1 dan bergerak ke atas, ia akan berpindah ke state lantai 2. Sama halnya jika lift di lantai 2 akan bergerak ke atas, ia akan berpindah ke state lantai 3 dan seterusnya. Jadi di sini saya buat sebuah tabel dari hasil di atas, yaitu L1 jika kita beri inputan 2, maka dia akan naik ke atas ke lantai 2. Dan jika kita beri inputan 3, maka dia akan ke atas ke lantai 3. Dan jika kita beri inputan 4, maka dia akan berada di lantai 4. Begitu juga dengan lantai 2. Kita beri turun ke lantai 1, kita beri inputan 1, maka dia akan ke lantai 1. Dan jika kita beri inputan 3, maka dia akan naik ke lantai 3. Dan jika kita beri inputan 4, maka dia akan naik ke lantai 4. Di lantai 3, jika kita beri inputan 1, maka dia akan berada di lantai 1. Dan kita beri inputan 2, maka dia akan berada di lantai 2. Dan jika kita beri inputan 4, maka dia berada di lantai 4. Begitu juga dengan di lantai 4. Jika kita beri inputan 1, maka dia akan turun ke lantai 1. Dan juga jika kita beri inputan 2, maka dia akan turun ke lantai 2. Dan jika kita beri inputan 3, maka dia akan turun ke lantai 3. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai studi kasus lift 4 lantai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.